Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, Sekilas Kesehatan Info. Dimana pada segmen kali ini itu aku akan ngebahas seputar informasi-informasi kesehatan yang pastinya akan cukup bermanfaat buat kalian simak gitu guys. Dan sayang banget buat kalian lewatkan. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada video-video baru ya, terutama di segmen Senin ya, yang sayang banget buat kalian lewatkan guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Kaki yang terasa panas itu bisa menjadi gejala penyakit tertentu, mulai dari kutu air hingga gangguan saraf. Meski keluhan ini itu tampak ringan, tetapi penting untuk mengetahui penyebabnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang mendasarinya. Penyebab kaki terasa panas itu sangat beragam. Kondisi ini itu sering dikaitkan dengan gangguan saraf, namun infeksi jamur ataupun diabetes, terutama pada kaki, itu juga bisa menjadi penyebabnya. Bagian kaki yang biasanya mengalami sensasi panas adalah telapak kaki. Tetapi area kaki lainnya, seperti pergelangan kaki misalnya, ataupun jari-jari kaki, itu juga bisa mengalami kondisi tersebut. Kaki terasa panas itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan membuat penderitanya menjadi sulit untuk tidur. Kaki terasa panas itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut ya, adalah beberapa penyebab dari kenapa kaki kalian bisa terasa panas. Pertama, neuropati perifer. Kaki terasa panas itu seringkali disebabkan oleh kerusakan saraf pada kaki yang disebut dengan neuropati perifer. Saraf pada kaki akan mengirim sinyal ke otak bahwa sedang terjadi kerusakan, sehingga timbul rasa panas dan juga sakit meski tidak ada luka. Selain sensasi panas, kondisi ini bisa disertai dengan keluhan kesemutan dan juga mati rasa pada kaki. Penyebab paling umum neuropati perifer adalah diabetes, cedera, infeksi, maupun overdosis alkohol ataupun narkoba. Kedua, diabetes. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya ya, neuropati perifer itu bisa disebabkan oleh diabetes. Ini dikarenakan gula darah yang tinggi, itu bisa menyebabkan kerusakan saraf di seluruh tubuh, yang dapat dimulai dari kaki atau jari kaki. Saat saraf-saraf yang ada di area kaki itu rusak, penderitanya itu akan mengeluhkan kaki terasa panas, nyeri pada kaki, kesemutan, dan mati rasa. Seiring memburuknya kondisi ini, beberapa penderita ada pula yang merasakan kakinya seperti terbungkus sesuatu. 3. Anemia. Kurangnya asupan vitamin B12 dan juga asam folat ya, itu bisa menyebabkan seseorang terkena anemia. Kondisi ini itu bisa ditandai dengan beberapa gejala. Di antaranya cepat lelah, sakit kepala, dada terasa sesak, gangguan pencernaan, serta kaki terasa panas. Kedua nutrisi yang udah aku sebutin tadi merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk membuat sel darah merah dan memelihara kesehatan saraf. Artinya, kekurangan asupan vitamin B12 dan juga folat itu juga bisa menyebabkan gangguan saraf, seperti neuropati perifer. 4. Kutu air. Keluhan kaki terasa panas itu bisa disebabkan oleh infeksi jamur pada kaki, seperti misalnya kutu air. Selain itu, gejalanya dapat meliputi gatal yang dirasakan pada sela-sela jari kaki, lecet, kulit yang memerah, pecah-pecah, bahkan kuku kaki yang menebal ataupun rapuh. Jamur yang menyebabkan kutu air itu bisa lebih mudah menginfeksi kaki pada kondisi tertentu, seperti misalnya menggunakan kaos kaki yang lembab dan sepatu yang tertutup, serta mandi di pemandian umum tanpa alas kaki pribadi. 5. Tarsal Tunnel Syndrome.
Tarsal tunnel syndrome itu merupakan sebuah kondisi ketika saraf pergelangan kaki terjepit atau mengalami cedera. Beberapa kondisi bisa menyebabkan sindrom ini, seperti misalnya apabila kalian itu memiliki telapak kaki yang rata, mengalami kaki bengkak akibat kesleo di pergelangan kaki, ataupun mengalami patah tulang. Beberapa penyakit seperti misalnya varises, tumor, kista, ganglion, ataupun radang sendi di area kaki itu juga bisa menyebabkan tarsal tunnel syndrome. Saat kondisi ini terjadi, sejumlah gejala yang akan dirasakan mulai dari kaki terasa panas, mati rasa, kesemutan, hingga otot kaki yang melemah. 6. Gagal ginjal. Sensasi kaki yang terasa panas itu bisa disebabkan oleh penyakit gagal ginjal. Ini dikarenakan fungsi ginjal yang tidak bekerja secara semestinya, yang bisa membuat racun menumpuk di dalam darah. Kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan saraf yang memicu terjadinya komplikasi seperti neuropati perifer. Artinya, penderitanya itu bisa mengalami keluhan sensasi kaki terasa panas. Selain itu, keluhan lain itu juga dapat dirasakan, misalnya kaki bengkak, nyeri sendi, cepat lelah, sakit kepala, gatal pada area kulit, dan juga gangguan tidur. 7. Hipotiroidisme. Kaki terasa panas itu juga bisa disebabkan oleh hipotiroidisme. Keterkaitan penyakit ini dengan keluhan kaki terasa panas itu belum diketahui secara pasti ya. Namun, ada dugaan bahwa dalam jangka panjang, hipotiroidisme itu bisa menyebabkan tubuh menyimpan banyak cairan di area tertentu, termasuk di area kaki, sehingga menekan saraf kaki dan membuat kaki terasa panas. 8. Vaskulitis. Vaskulitis ditandai dengan peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan dinding pembuluh darah itu bisa menebal. Hal ini menyebabkan aliran darah tidak lancar dan bisa mengakibatkan gangguan pada organ tubuh yang terdampak. Apabila vaskulitis terjadi pada tangan ataupun kaki, hal itu bisa menyebabkan tangan dan juga kaki kalian itu bisa terasa panas, bengkak, dan mati rasa. Cara mengatasi kaki terasa panas. Penanganan kaki terasa panas itu perlu disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Oleh karena itu, kalian dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter jika merasakan keluhan tersebut. Apalagi jika sudah sering dialami atau sampai menyebabkan sulit berjalan. Dokter akan menanyakan riwayat kesehatan kalian dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan merekomendasikan sejumlah pemeriksaan penunjang, seperti misalnya tes darah, tes urin, maupun elektromiografi (EMG). Hasil pemeriksaan itu akan menentukan jenis penanganan yang dapat diberikan. Misalnya pada kasus kaki terasa panas yang disebabkan oleh diabetes, pemberian obat diabetes dilakukan agar penyakit ini dikelola dengan baik sehingga keluhan kaki terasa panas ikut teratasi. Pada kasus hipotiroidisme pun juga demikian. Untuk menghilangkan dan juga meredakan keluhan ini, dokter akan meresepkan obat yang mengandung hormon tiroid agar penyakit hipotiroidisme yang diderita itu bisa tertangani. Dari kedua penanganan yang udah aku sebutin tadi, bisa disimpulkan bahwa penanganan kaki terasa panas perlu disesuaikan dengan penyebabnya. Meski tidak selalu menghambat aktivitas ya, keluhan kaki terasa panas tidak boleh diabaikan, karena bisa menjadi tanda penyakit tertentu yang memerlukan penanganan medis. Oleh karena itu, segera konsultasi ke dokter jika keluhan kaki terasa panas yang kalian alami itu terjadi terus-menerus. Terlebih jika disertai gejala lain yang merujuk pada berbagai kondisi yang udah aku sebutin sebelumnya.
Dan oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah ya. Apabila kalian itu punya komentar-komentar seputar video kali ini, ataupun di luar konteks video kali ini pun, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah guys. Terutama apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah guys. Dan seperti biasa ya, kalian bisa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dr.anisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Dan oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye.